Oke, maju ke depan. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak berangkat nggak? Siapa? Kenapa kok nggak berangkat? Sakit. Ya kita doakan ya semoga cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa anak-anak? Matematika. Ya, bukunya disiapkan dulu ya. 17. Itu ada ini biar kalian konsentrasi. Kan biasanya kalau tepuk satu di mana? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Nah, coba sekarang kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kemarin ini kita udah belajar tentang operasi penjumlahan ya. Masih ingat nggak Kak sama Briani? Penjumlahan. Ingat ya? Ada yang lupa? Ya, oke. Di sini Bu ada Nisa ingin membeli jajan tempe tutup dan lengkap dari sebuah toko. Harga jajan tempe Rp6.375. Kemudian harga tutupnya Rp5.950. Kemudian harga lengkap Rp9.050. Nah, biar tahu jumlah yang dibayar gimana? Ya Pak In, biar tahu jumlah yang dibayar semuanya. Ya Pak In, biar tahu yang dibayar semuanya ini. Biar tahu semua yang dibayar. Jadi ya Pak In. 7. Nah, di sini kalau kita punya uang Rp25.000, berapa sisa uang yang bisa miliki? Ya Pak In. Uangnya Rp25.000, kemudian bayarnya sejumlah ini. Berarti nanti kita biar tahu sisa uangnya diapain? Dikurangi. Nah, nanti kita akan belajar agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengetahui sisa uang yang dimiliki Nisa. Nanti kita akan belajar bukunya ya. Bukunya ada disiapin semuanya ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mampu melakukan pengurangan bilangan catat sampai dengan 100.000 secara tepat dan cepat. Kemudian mampu menganalisis soal cerita yang melibatkan pengurangan bilangan catat hingga 100.000. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan konsep pengurangan bilangan cacat dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan lingkungan Yogyakarta. Kemudian mengkomunikasikan pemahaman tentang pengurangan bilangan cacat dengan jelas dan logis dan baik secara lisan maupun tulisan. Ada yang tahu nggak
satu. Contohnya nih, Rangga punya permen 10, diberikan kepada Dava 3, berarti jadi berapa? 20. Itu adalah pengurangan ya. Masih ingat kan pengurangan? Nah, di sini ada dua cara melakukan pengurangan. Yang pertama adalah pengurangan bersifat panjang dan pengurangan bersifat pendek. Ya, nah, di sini kita yang pertama akan belajar tentang pengurangan bersusun panjang. Ada yang pernah belajar membuat batik? Ya, seru nggak? Mewarnai seru ya. Ada yang pernah tangannya itu nggak, belakangnya kena apa namanya? Iya, sakit nggak kalau? Iya, kalau sakit ya. Nah, di sini ada kasus nih. Seorang pengrajin batik di Yogyakarta membuat 76.582 helai batik dalam setahun. Tahun berikutnya karena permintaan menurun, dia hanya membuat 55.351 helai. Pertanyaannya, berapa banyak helai batik yang tidak dibuatnya tahun ini? Gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak berapa banyak helai batik yang tidak dibuat pengrajin tahun ini? Caranya gimana tadi? Dikurangkan, betul ya. Nah, untuk mengetahui banyak kain batik yang tidak dibuat, kita harus melakukan pengurangan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengurangan bersusun panjang. Yang pertama dilakukan langkah yang pertama adalah tuliskan kedua bilangan yang akan dikurangkan dengan nilai tempat yang sejajar. Jadi ini ditempatkan sesuai dengan nilai tempatnya ya. Ini ya. Ini berapa? Kalau paling belakang nilai tempatnya apa? Satuan. Yang ini puluhan. Selanjutnya ratusan. Yang ini ribuan. Terakhir 10 ribuan. Ada yang bingung nggak yang di sini? Nah, kalau udah gitu, langkah kedua adalah diuraikan. Diuraikan dalam bentuk puluhan ribu, ribuan, ratusan, 10 ribuan, puluhan, kemudian satuan. Nah, masing-masing bilangan yang akan dikurangkan. Di sini ada 76.500. Ya, berarti yang pertama berapa? Kalau dari belakang satuannya adalah 2. Terus puluhannya 80. Ratusannya 500. Ribuannya berapa ribuannya? 6.000. Kemudian 10 ribuan 70.000. Yang bawah yang dikurangi satuannya ada berapa? 1. Puluhannya 50. Ratusannya ya, kemudian ribuannya 5.000. Sini ya. Nah, di sini setelah kita menjadikan satu semuanya, dikurangkan. Nah, masing-masing dikurangi nih. Yang 70.000 dikurangi sama yang 50.000. Yang 6.000 sama yang 5.000. Kemudian yang 500 sama 300 dikurangi ya. Kemudian 80 dikurangi sama yang 50. Kemudian yang 2 dikurangi sama yang 100. Kemudian kalau yang dihitung ini berapa? 70.000 dikurangi 50.000 berapa? 20.000 ya. Kemudian yang 6.000 dikurangi 5.000 berapa? 1.000. 500 dikurangi 300 berapa? 200. Betul. Yang 80 dikurangi 50
yang ditanyain di sini? Ada yang bingung? Lanjut ya. Jadi batiknya tadi yang sudah dibuat tahun ini ada 21.231. Kemudian yang cara kedua ada cara pengurangan bersusun pendek. Di sini ada kasus. Ada yang pernah ke Malioboro? Ya, siapa yang pernah? Oh, ya, hampir semuanya ya. Di sana ramai nggak? Ramai. Kemana aja kalau di sana? Perginya kemana? Kan ada pasar Harjo. Terus ada apa? Iya, taman pintar gitu ya. Kemudian ada benteng. Nah di sini ada kasus nih. Ada 89.876 pengunjung yang datang ke Malioboro pada tahun 2020. Namun karena pandemi jumlah pengunjung berkurang menjadi 25.564 orang pada tahun 2021. Pertanyaannya, berapa jumlah pengunjung di Malioboro pada tahun 2021? Gimana caranya tadi biar kita mau tahu jumlahnya? Dikurangkan ya. Nah, kalau kita menggunakan pengurangan bersusun pendek, yang pertama adalah kita menuliskan bilangan yang akan dikurangkan secara sesuai dengan nilai tepatnya. Nilai tepatnya 6 berapa? Satuan. Yang 7, angka 7 puluhan. Angka 8 ratusan. Angka 9 ribuan. Kemudian yang angka 8 ya yang bawah juga ya. Kemudian kita kurangkan. Nah, langkah yang kedua adalah kita kurangkan dari yang satuan. 6 kurang 4 berarti 2 satuan ya. Kemudian yang kedua kurangkan nilai yang puluhan. Berarti berapa? 7 kurangi 6 berapa? 1. Yang langkah keempat kita kurangkan yang ratusannya. Berarti 8 kurangi 5 berapa? 3. Kemudian yang kelima kita kurangkan nilai tempat yang ribuan. Berapa ini? Ya berapa? 4. Nah yang terakhir kita mengurangkan yang nilai tempatnya puluhan ribuan. Berapa ini? 8 kurangi 2. Berarti jawabannya berarti berapa jumlah pengunjung di Malioboro pada tahun 2021? Begitu. Nah di sini ada kasus nih. Para petualang matematika sedang melakukan pencarian untuk menemukan buku ajaib. Ada yang mau mencoba berani di depan? Nanti ada. Yang pertama, mereka ini menemukan kantong koin emas saat mereka memasuki hutan ajaib. Berapa banyak koin yang mereka temukan dalam hutan itu? Ada berapa anak-anak? Berapa kan yang ditemukan? Banyak banget. 600. Ya betul ya. Kemudian, nah setelah mereka melintasi hutan ajaib, mereka tiba di rumah kuno di mana mereka harus bayar tol untuk melewatinya. Berapa banyak koin yang tersisa? Nah, ternyata dia bayar tol nih. Berapa ini bayarnya? 13.045 koin emas. Gimana caranya biar kita tahu koin sisanya berapa? Tadi dapat koinnya berapa? Ya, dikurangin seperti itu. Coba ada yang berani mama juga? Tangga coba. Ayo mas, kamu berani nggak? Jadi sama bareng-bareng ya. Sini bareng-bareng. Kita punya koinnya berapa yang pertama? Berapa? Baca coba.
45.600. Kemudian tadi bayar tolnya berapa? 13.000. Ini diapain? Kurang. Yang pertama dari satuan 9 kurangi 5 berapa? 4. Kemudian yang ini berapa? 6 kurangi 2 4. 5 kurangi 3 4 kurangi 1. Oke, berarti sisa uangnya berapa? Ada yang bisa baca? Jadi mereka memiliki koin emas yang tersisa yaitu 32.424 ya. Nah, jadi setelah mereka melewati berbagai petualangan tadi, mereka akhirnya menemukan buku ajaib. Nah, coba sekarang kita ada berdiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kita akan melakukan kegiatan simulasi jual beli. Ibu akan berperan sebagai seorang penjual tiket wisata budaya. Nah, kalian sebagai anak-anak kelas 1 akan berperan sebagai pembeli tiket. Kalau kita mau pergi ke tempat budaya atau wisata, apa yang kita perlukan? Nah, tiket. Tuh, kemudian sebelum kita membeli tiket, apa yang kita butuhkan? Uang. Tuh. Satu kelompok satu. Kelompok. Kelompok berapa? Tidak. Tiga. Jadi berarti ini ya. Kelompok 5. Oke, semua udah dapat sampai ini ya. Coba sekarang perhatikan. Ibu akan memutarkan video tentang tempat wisata yang tiketnya ibu jual nih. Yang pertama ada Keraton Yogyakarta, ada yang udah pernah? Kemudian yang kedua ada Candi Borobudur, ada yang udah pernah ke candi? Yang ketiga ada Candi Prambanan. Coba nanti kalian perhatikan, kemudian tentukan tempat yang ingin kalian kunjungi. Oke, jadi siap. Yang pertama ini ada yang pertama ini mana, ada yang tahu nggak di mana? Ada yang tahu nih namanya candi apa? Candi apa ini? Borobudur ya. Kelihatan nggak? Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak ya, berarti habis sebagian besar. Nah, kalau Candi Borobudur ini adalah agamanya apa, ada yang tahu? Tempatnya apa? Buddha ya, kalau Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini juga sebagai tempat ziarah dan pusat pembelajaran agama
menurut agama Buddha. Di sini ada berbagai stupa ya yang besar dan kecil. Ada yang pernah mengunjungi Candi Prambanan? Udah semua ya banyak. Tempatnya di mana Candi Prambanan? Di perbatasan Jogja dan Klaten ya. Prambanan terletak di Jawa Tengah. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Tingkatan dari Kerajaan Mataram Kuno. Candi ini dibangun untuk memperingati kemenangan Raja Rakai atas Kerajaan Medan. Candi ini terdiri dari 3 pelataran utama, yaitu pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Di pelataran luar terdapat Candi Muara, yaitu Candi Cendrawasih yang menjadi candi utama. Di pelataran tengah terdapat Candi Garuda, di pelataran dalam terdapat Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Candi Prambanan dihiasi dengan relief yang menunjukkan dan Keraton Yogyakarta. Ini Kalau Candi Prambanan tadi agamanya apa? Prambanan dulu. Hindu. Kalau Borobudur? Ya. Kalau Prambanan dia menjulang ke atas, Borobudur ke samping. Kemudian yang ketiga adalah Keraton Yogyakarta. Ada yang udah pernah ke keraton? Ada yang udah pernah ke keraton Presiden? Keraton Yogyakarta. Banyak yang udah selesai ya. dan pada tahun 1755 merupakan salah satu istana paling megah di Indonesia. Keraton ini menjadi simbol budaya Jawa dan sejarah kerajaan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka. Keraton Yogyakarta memiliki kompleks bangunan yang luas dan megah, mencerminkan kekayaan dan kejayaan. Bangunan utama keraton terdiri dari berbagai bangunan dengan fungsi berbeda, seperti tempat tinggal sultan, ruang kamar, dan tempat ibadah. Keraton Yogyakarta menjadi berbagai kegiatan budaya, wayang kulit, dan gamelan. Oke, kalau Keraton Yogyakarta fungsinya buat apa? Tempat tinggal? Tempat tinggal siapa? Keraton Yogyakarta. Kediaman Sultan. Kemudian, jadi Keraton Yogyakarta juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta ya. Oke, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Wisata apa yang ingin kalian kunjungi? Kemudian nanti ibu akan memberikan kalian sejumlah uang. Kemudian setelah ibu memberikan uang kepada kalian, coba kalian hitung jumlah tiket yang harus kalian bayarkan. Kemudian hitung jumlah sisa uang yang kalian harus terima setelah kalian membeli tiket ke ibu. Nanti kalau kalian sudah menghitung jumlah sisa uangnya, kalian beli tiket ke ibu. Kemudian tempelkan sisa uang kalian di lembar kerja. Kemudian nanti kita akan presentasi hasil kerja kalian. Nah, di sini tiket yang ibu miliki ada Keraton Yogyakarta. Harga tiketnya berapa? Ada yang iya, Rp7.755. Kemudian Candi Prambanan tiket yang dijual harganya berapa? Iya, betul ya. Yang Candi Borobudur berapa? 11.000. Ya. Nah, kelompok 1 itu bisa kalian beli bebas. Ini kalau
Itu.